Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabar semuanya? Subhanallah, Masya Allah, Tabarakallah. Hari ini kita masih membahas tema 3, tokoh dan penemuan pada mata pelajaran IPS. KD yang akan kita pelajari masih sama dengan pertemuan sebelumnya, yaitu KD 3.2. Menganalisis perubahan sosial budaya dalam rangka modernisasi bangsa Indonesia. Materi yang akan kita bahas pada pertemuan hari ini diantaranya: yang pertama, perubahan sosial budaya dalam bidang iptek dan pendidikan. Yang kedua, peran teknologi dalam perubahan masyarakat di bidang ekonomi. Dan yang ketiga, dampak penemuan baru bagi masyarakat. Langsung saja kita masuk ke materi pertama. Perubahan sosial budaya dalam bidang iptek dan pendidikan ya. Dalam bidang iptek atau ilmu pengetahuan dan teknologi, dahulu masyarakat memperoleh ilmu pengetahuan hanya dari sekolah dan buku saja. Teknologi pada zaman dulu masih sangat terbatas ya. Lama-kelamaan teknologi pun berkembang. Contohnya hadir radio ya. Ketika radio hadir, masyarakat memperoleh informasi dan pengetahuan dari radio. Ya, informasi itu dapat didengar dari radio atau disampaikan secara lisan. Kemudian seiring berkembangnya iptek ya, hadirlah televisi yang dapat menyampaikan informasi berupa gambar dan suara. Nah, melalui televisi masyarakat memperoleh informasi lebih lengkap ya. Misalnya informasi tentang kemajuan pembangunan di Indonesia. Kita juga bisa langsung melihat tayangan berita tersebut ya. Jadi tidak hanya suara saja, tapi kita juga dapat melihat gambarnya ya. Nah, kehadiran televisi ini membawa perubahan sosial budaya di masyarakat ya. Namun, tayangan televisi harus kita sikapi secara bijaksana. Kita harus bisa memilih tayangan yang sesuai dengan usia kita. Kemudian selain itu, waktu menonton televisi harus kita perhatikan agar tidak mengganggu waktu belajar kita. Kemudian di bidang pendidikan ya, hadirnya komputer yang dapat membantu siswa mencari dan memperdalam pengetahuan melalui komputer. Nah, komputer ini juga membawa perubahan dalam bidang pendidikan karena dahulu pengetahuan hanya dapat diperoleh melalui kegiatan belajar di kelas ya, dengan sarana yang terbatas. Siswa hanya memperoleh ilmu pengetahuan dari buku, radio maupun televisi. Namun saat ini sebagian besar sekolah sudah memiliki sarana yang modern, misalnya adanya laboratorium komputer dengan jaringan internet yang memadai. Nah, adanya komputer di sekolah ini membantu siswa mencari dan memperdalam pengetahuannya melalui komputer. Contoh gambarnya nih, kalian perhatikan ya. Ini perkembangan teknologi iptek dan pendidikan, hadirnya televisi dan komputer ya. Kemudian materi yang kedua, yaitu peran teknologi dalam perubahan masyarakat di bidang ekonomi ya. Di sini dalam bidang ekonomi kita bahas kegiatan produksi dan kegiatan distribusi ya. Yang pertama, kegiatan produksi.
Sebelum adanya teknologi, masyarakat melakukan kegiatan produksi secara tradisional ya. Contohnya petani. Petani memanfaatkan tenaga kerbau atau menggunakan cangkul untuk membajak sawah. Setelah panen, padi ditumbuk menggunakan alu dan lesung. Kemudian setelah ada teknologi, petani menggunakan traktor untuk menggarap sawah dan menggunakan mesin penggilingan untuk mengolah padi menjadi beras. Ini ada gambarnya, kalian perhatikan. Nah, ini sebelum ada teknologi ya. Petani hanya menggunakan cangkul ya. Kemudian memanfaatkan tenaga kerbau untuk membajak sawah, kemudian menggunakan alu dan lesung untuk menumbuk padi ya. Nah, kegiatan ini membutuhkan tenaga lebih besar dan waktu lebih lama sehingga pemenuhan kebutuhan memerlukan waktu lama. Namun setelah adanya teknologi ya, ini petani menggunakan traktor untuk membajak sawah, kemudian menggunakan mesin penggilingan untuk mengolah padi menjadi beras. Nah, teknologi ini sangat memudahkan kegiatan para petani ya. Karena pekerjaan petani menjadi lebih ringan dan cepat selesai ya. Kemudian petani juga ini mengubah cara yang selama ini dilakukan oleh petani ya, yang tadinya menggunakan tenaga kerbau, menggunakan cangkul, sekarang beralih menggunakan traktor. Yang tadinya menggunakan alu dan lesung, sekarang menggunakan mesin penggilingan untuk mengolah padi menjadi beras ya. Ini. Kemudian selanjutnya yang kedua ini kegiatan distribusi ya. Kemajuan teknologi juga berperan besar dalam kegiatan distribusi atau penyebaran hasil produksi ya. Karena sebelum adanya teknologi transportasi, hasil produksi hanya lebih dinikmati oleh masyarakat sekitar. Warga di wilayah lain membutuhkan waktu yang lama untuk menikmati hasil produksi tersebut ya, karena transportasi yang digunakan masih tradisional. Contohnya menggunakan becak, sepeda atau tenaga kerbau ya. Kalau sesudah adanya teknologi transportasi, para produsen dapat menyalurkan hasil produksi ke berbagai wilayah dengan waktu yang lebih cepat ya. Nih, kalian perhatikan gambarnya. Nih, sebelum ada teknologi ya. Nih, penyaluran barang atau penyaluran produksi menggunakan tenaga kerbau ya, sehingga lama sampainya ya ke tempat tujuan. Kalau sesudah ada teknologi, penyaluran distribusi ini lebih cepat ya, menggunakan bak terbuka. Ini juga nih gambarnya ya. Ini sekarang teknologinya sudah berkembang ya, bisa menggunakan pesawat, kapal laut, mobil ya, kereta. Kalau dulu zaman tradisional distribusinya masih menggunakan transportasi sederhana ya. Contohnya nih, ada tenaga kerbau, ada tenaga kuda, ada becak ya. Sehingga waktu penyampaian distribusinya lama ya. Selanjutnya ini ada dampak penemuan baru bagi masyarakat ya. Nah, penemuan baru di masyarakat ini ada dampak positif dan ada dampak
negatifnya. Contohnya yang pertama, penggunaan traktor dalam pertanian. Dampak positifnya meringankan pekerjaan petani dalam menggarap sawah. Kemudian kegiatan pertanian menjadi lebih cepat dan efisien. Sedangkan dampak negatifnya pencemaran suara dari traktor. Kemudian harga traktor mahal sehingga tidak semua petani memiliki traktor ya. Yang kedua, munculnya industri atau pabrik. Dampak positifnya mengurangi pengangguran dan terpenuhinya kebutuhan. Sedangkan dampak negatifnya pencemaran lingkungan ya dari limbah pabrik tersebut. Kemudian perilaku konsumtif. Dan yang ketiga, sarana transportasi ya. Ini dampak positifnya menambah devisa negara dan menciptakan kegiatan ekspor dan impor. Sedangkan dampak negatifnya melunturkan jati diri bangsa dan masyarakat lebih menyukai barang buatan luar negeri daripada barang buatan dalam negeri. Inilah materi pada pertemuan hari ini ya. Sekarang ada tugas yang harus kalian kerjakan. Yang pertama, kalian kerjakan soal latihan subtema 2 halaman 191. Yang ini tidak dikirimkan ya. Nah, kalau yang kedua, kalian kerjakan soal subtema 3 halaman 215. Untuk latihan soal subtema ini kalian fotokan dan kirimkan ke ibu ya. Terima kasih. Pertemuan hari ini dicukupkan sekian. Sampai ketemu pada pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.